Pelaksanaan proyek revitalisasi di TK Pembina 2, Kelurahan Bentiring, Kota Bengkulu, menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa pekerjaan rehabilitasi gedung tersebut tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis yang semestinya. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, salah satu pekerja menyebutkan bahwa lantai bangunan akan ditinggikan sebagai upaya mengantisipasi banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Namun, hasil investigasi yang dilakukan oleh Lembaga Lentera RI, bersama tim media Metro News TV menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu mendapat perhatian dan pengawasan lebih lanjut dari pihak terkait. Dalam peninjauan lapangan, tim investigasi menduga terdapat sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan revitalisasi tersebut. Selain mempertanyakan kesesuaian pekerjaan dengan dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis, tim juga menemukan indikasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut terkait metode konstruksi yang digunakan di lapangan. Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah dugaan bahwa pada beberapa bagian pekerjaan tidak terlihat adanya pondasi sebagaimana lazimnya digunakan untuk menopang struktur bangunan. Dugaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan dan daya tahan konstruksi dalam jangka panjang, terutama mengingat bangunan tersebut merupakan fasilitas pendidikan yang setiap hari digunakan oleh anak-anak dan tenaga pendidik. Selain itu, tim investigasi juga menyoroti atap yang terpasang pada bangunan. Seng yang digunakan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Bahkan, pada beberapa bagian terlihat adanya kerusakan berupa lubang atau bagian seng yang telah mengalami penurunan kualitas meskipun pekerjaan masih dalam tahap pelaksanaan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan terkait kualitas material yang digunakan dalam proyek revitalisasi tersebut. Tidak hanya dari sisi kualitas pekerjaan, aspek keselamatan dan kesehatan kerja K3 juga menjadi sorotan. Berdasarkan hasil pemantauan di lokasi proyek, sejumlah pekerja terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti helm keselamatan, sepatu kerja, rompi, maupun perlengkapan keselamatan lainnya saat melakukan aktivitas pekerjaan. Bahkan, pada pekerjaan yang dilakukan di ketinggian, para pekerja diduga tidak dilengkapi dengan tali pengaman, safety harness maupun sistem pengamanan kerja lainnya. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan kerja yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja. Proyek yang dibiayai menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku. Selain kualitas pekerjaan, penerapan standar keselamatan kerja juga merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh pelaksana proyek. Bengkulu merupakan wilayah yang berada pada jalur rawan gempa bumi, oleh karena itu, setiap pembangunan maupun rehabilitasi gedung publik harus memperhatikan standar konstruksi yang mampu menghadapi risiko bencana. Apabila dugaan ketidaksesuaian spesifikasi tersebut benar terjadi, maka dikhawatirkan dapat berdampak terhadap kualitas dan ketahanan bangunan di masa mendatang. Tim juga memperoleh informasi, pekerjaan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang semestinya dikerjakan secara swakelola namun diduga telah diborongkan ke pihak ketiga. Kegiatan dana revitalisasi yang dikerjakan oleh TK Pembina 2, mana hasil pantauan kita di lapangan kita banyak sekali menemukan dugaan dari pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan ini tidak sesuai spek dan gambar. Salah satu contoh yang kita lihat pada kegiatan pemasangan bata, dinding bata di sana, itu tidak ada pondasi, cuma bata diletakkan di atas lantai. Sampai anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ini menjadi ajang korupsi, ajang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Saya tekankan lagi kepada konsultan pengawas, fungsi kalian kan untuk mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang ada di tingkat SD, SMP, dan TK. Dananya besar loh, hampir 1.700.000 juta lebih. Itu di sisi bata aja yang kita lihat, pemasangan dinding bata untuk dinding. Yang selanjutnya, pekerjaan ini juga kita lihat posisi untuk ada peninggian atap. Nah, di proses petinggian atap ini juga kita melihat banyak sekali keretakan-keretakan akibat beban yang berat ini, keretakan-keretakan dinding. Nah, saya lihat juga pekerjaan itu cuma di plaster aja, yang retak-retak di plaster. Ini kekuatannya bagaimana nanti
ketika ada gempa, kita tahu bahwa Provinsi Bengkulu ini adalah rawan gempa. Sekali lagi saya tekankan kepada konsultan pengawas dan pihak pengelola dalam hal ini TK Pembina 2, tolong perhatikan anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat ini bukan main-main. Untuk kesejahteraan, untuk kemajuan daripada TK ini jangan disalahgunakan. Itu di posisi pemasangan bata, peninggian daripada dinding untuk atap itu sudah mengalami seluruhnya keretakan. Dan kita lihat itu cepat-cepat diplaster untuk menutupi keretakan itu. Yang selanjutnya, pekerja juga kita nggak melihat mereka menggunakan K3, keselamatan dalam bekerja. Apakah memang tidak ada anggarannya, ataukah ada anggarannya, kita nggak tahu ini. Karena kenapa saya lihat tadi para pekerja naik tanpa ada tali, tanpa ada keamanan lah. Seandainya jatuh, patah kaki, atau meninggal, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Saya tekankan lagi kepada pihak pengawas, pihak pengelola adalah mini TK Pembina 2, dan juga harapan kita, walaupun ini bukan dari sumber APBD Kota Bengkulu, kepada Dignas Kota Bengkulu, tolong dilakukan peneguran, terakhir hasil investigasi, hasil cross-check kita ke lapangan. Mumpung pekerjaan masih dalam tahap pengerjaan, kalau sudah selesai pekerjaan ini baru ada temuan-temuan, apa yang jadi catatan? Menjadi catatan daripada aparat penegak hukum, bahwa pekerjaan rehabilitasi ini menjadi ajang mencari keuntungan sebanyak-banyak mungkin. Kaperwil Bengkulu Metri melaporkan dari Kota Bengkulu.